Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Robiah Adawiyah, mahasiswi Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Fakultas Psikologi. Perwakilan dari kelompok saya. Nanti saya dan teman-teman di sini akan bareng-bareng sama teman-teman semua untuk mengedukasi atau memberikan sedikit ilmu tentang apa saja sih faktor-faktor kekerasan seksual yang terjadi di sekitar kita. Karena penting bagi kita semua untuk mengetahui faktor-faktor kekerasan seksual yang bisa terjadi pada diri kita sendiri. Oleh karenanya, jika kita bisa mencegah, maka lebih baik kita untuk mencegah, karena sedia payung sebelum hujan. Apalagi kita ini dari kaum wanita, yaitu lebih rentan untuk terkena dampak atau adanya menjadi korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, sebelumnya nanti saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang apa saja sih faktor-faktor pemicu adanya kekerasan seksual yang bisa datang kepada kita. Sebelumnya nanti jika sudah selesai saya dan teman-teman menjelaskan, teman-teman di sini juga boleh untuk bertanya sesuai dengan apa yang telah disampaikan. Bisa dimengerti ya? Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada teman saya, Trisureli, Mbak Trisureli, untuk menjelaskan apa saja sih faktor-faktor tentang pemicu kekerasan seksual. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Yaya. Halo teman semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Trisureli. Nah, saya akan membacakan beberapa faktor pemicu seks pada remaja. Yang pertama adalah 1, pernah menjadi korban. Nah, bagaimana hal ini justru bisa menjadikan seseorang yang awalnya hanya korban menjadi pelaku karena merasa dendam dan tidak terima atas perlakuan orang lain. Jadi ini menjadi dorongan seseorang bisa melakukan seks pada remaja. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Nah, bagaimana sih kenapa lingkungan bisa mempengaruhi kita? Nah, hal tersebut bisa terjadi karena anak yang dibesarkan di lingkungan yang menganggap berciuman, berpegangan tangan, berpelukan, atau kontak fisik yang lebih jauh lagi sebagai hal yang biasa, yang mengarah ke perilaku seks itu biasa dan wajar melakukannya. Jadi, jangan menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa ya, teman-teman semua. Nah, untuk yang ketiga, itu adalah libido yang tidak terkendali. Apa sih maksud libido yang tidak terkendali itu? Nah, masa prapuber adalah masa di mana anak menyadari bahwa organ intim mereka berbeda dengan lawan jenis. Membuat lonjakan libido lonjakan libido meningkat dibanding dengan masa anak-anak. Sedikit saja melihat gambar atau tulisan berbau seks, nafsu mereka langsung terbangkitkan. Jika tidak dilengkapi dengan sex education dan moral, remaja dengan libido yang tinggi akan dengan mudah melakukan aktivitas seks bebas. Nah, untuk selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman kami, Mbak Afila. Oke, terima kasih sebelumnya Mbak Trai Shirley. Sebelumnya dari Mbak Trai udah ngejelasin tiga hal ya yang beberapa faktor pemicu seks remaja. Kemudian saya lanjutin yang keempat itu ada kebutuhan perhatian. Kebutuhan perhatian ini apa sih? Kebutuhan perhatian itu biasanya karena merasa kurang diperhatikan oleh orang tua, sehingga seorang anak mudah terbujuk oleh perilaku mesra lawan jenisnya yang lebih dewasa. Seperti apa? Seperti mungkin belayan, pelukan,
perhatian ataupun ciuman itu dipandang sebagai wujud kasih sayang dari orang lain gitu, yang dia biasanya nggak dapetin dari orang tua atau orang-orang terdekatnya lah, maksudnya lebih ke keluarga gitu ya. Kemudian dalam kondisi mental labil, remaja akan mudah dibujuk melakukan hubungan seks oleh predator yang lebih dewasa ataupun seusia. Itu gimana maksudnya? Jadi misalkan nih dalam keluarga ada seorang anak lah ibaratnya, ada seorang anak yang dia nggak dapat perhatian dari keluarganya, dari orang tuanya, kemudian dia coba cari perhatian itu dari luar keluarganya, dia ketemulah sama seseorang nih, seseorang yang dia rasa bisa sayang sama dia rasa bisa ngelindungin dia, tapi tanpa dia tahu ternyata orang ini adalah predator seks. Apa sih predator seks itu? Predator seks itu mungkin bisa dibilang orang yang baik ke kita gitu, ibaratnya baik ke kita, perhatian ke kita, padahal dia punya maksud tertentu gitu. Yang dia ingin adalah apa ya, bahasa halusnya mungkin punya niatan buruk lah untuk hubungan seks ini, yang dijelasin remaja akan mudah dibujuk melakukan hubungan seks oleh predator yang lebih dewasa atau seusianya. Jadi kayak remajanya ini karena kekurangan perhatian, kebutuhan akan perhatiannya dia tidak tercukupi, maka dia keluar cari perhatian lain di luar keluarganya, tapi malah dapatnya yang nggak baik kayak gitu. Dalam kondisi mental labil, remaja akan mudah dibujuk melakukan hubungan seks oleh predator yang lebih dewasa ataupun seusia. Itu gimana maksudnya? Jadi misalkan nih dalam keluarga ada seorang anak lah ibaratnya, ada seorang anak yang dia nggak dapat perhatian dari keluarganya, dari orang tuanya, kemudian dia coba cari perhatian itu dari luar keluarganya, dia ketemulah sama seseorang nih, seseorang yang dia rasa bisa sayang sama dia rasa bisa ngelindungin dia, tapi tanpa dia tahu ternyata orang ini adalah predator seks. Apa sih predator seks itu? Predator seks itu mungkin bisa dibilang orang yang baik ke kita gitu, ibaratnya baik ke kita, perhatian ke kita, padahal dia punya maksud tertentu gitu. Yang dia ingin adalah apa ya, bahasa halusnya mungkin punya niatan buruk lah untuk hubungan seks ini, yang dijelasin remaja akan mudah dibujuk melakukan hubungan seks oleh predator yang lebih dewasa atau seusianya. Jadi kayak remajanya ini karena kekurangan perhatian, kebutuhan akan perhatiannya dia tidak tercukupi, maka dia keluar cari perhatian lain di luar keluarganya, tapi malah dapatnya yang nggak baik kayak gitu. Kemudian yang kelima itu faktor yang kelima ada kebutuhan ekonomi dan gaya hidup mewah. Apa sih kebutuhan ekonomi dan gaya hidup mewah menjadi faktor seks remaja gitu. Di sini dijelasin pelacuran remaja yang kian berani sebagian besar didasari oleh kebutuhan ekonomi. Tidak selalu pelakunya berasal dari keluarga miskin, sebab gaya hidup yang mewah mendorong remaja dari keluarga menengah pun menjual diri demi membeli gadget atau barang bermerek demi menaikkan gengsi. Kedengeran nggak suaranya? Dengeran. Kedengeran ya? Dengar. Oke, kalau di sini sih dijelasinnya, memang ada nih beberapa orang yang melakukan apa ya, kalau bisa dibilang tuh pelacuran remaja ya, kalau yang kita tulis di sini gitu, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya dia. Tapi nggak semua orang yang ekonominya rendah terus dia memilih untuk melakukan hal tersebut, tapi bisa juga nih karena mereka salah pergaulan, kemudian mereka memang punya gaya hidup yang tinggi, jadinya dia melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Kemudian lanjut lagi, yang keenam itu ada narkoba dan alkohol. Gitu. Ini makin kesini makin serem ya. Yang saya jelasin tadi kena predator seks. Yang kedua itu apa tadi? Gaya hidup mewah, terus dia salah pergaulan. Kemudian yang ketiga narkoba dan alkohol. Di sini narkoba dan alkohol dijelasin bagi kalangan pecandu narkoba dan minuman keras tidak afdol rasanya jika tidak disertai dengan aktivitas seks.
narkoba dan alkohol juga kerap dijadikan sebagai alat untuk menjadikan remaja tidak sadarkan diri, mudah dibujuk lalu dirangsang dengan hubungan seks. Gitu. Jadi kalau misalkan dari rangkuman ini itu mungkin dijelaskan kayak ya itu mungkin ya pergaulan yang bebas, terus dia pakai narkoba, pakai alkohol, kan itu buat kita nggak sadarkan diri ya. Jadi itu bisa dipermudah lah sama orang-orang yang berniat jahat untuk melakukan hubungan seks. Seperti itu. Ini udah yang terakhir Kak Yaya. Gimana? Ada yang mau bertanya mungkin dari teman-teman? Atau mungkin ada punya pengalaman yang semoga bukan pengalaman buruk ya, cuman pengalaman yang pernah didengar gitu loh, didengar dari cerita orang lain yang didapatkan yang bisa dijadikan pelajaran gitu. Siapa tahu bisa sharing juga gitu. Mungkin di sini ada yang mau bertanya seputar seks, pergaulan bebas. Sebelum pertanyaan, mungkin kita bisa ice breaking dulu ya. Biar teman-teman semua enak kayak gitu. Kita bisa ice breaking dulu ya, ice breaking bisa permainan dulu ya. Nah, teman-teman, jadi saya tuh mau ngetes ke konsentrasi teman-teman semua ya. Nah, kali ini saya punya games. Teman-teman niruin apa yang saya ucapin ya, teman-teman. Nanti bisa Yaya yang ini ya, yang ngelihat siapa yang konsentrasi sama siapa yang enggak. Karena kan kita virtual ya nih. Iya. Saya pantau. Konsentrasi apa enggak? Udah siap semua teman-teman? Kalau udah, saya mulai ya. Kali niruin saya ya. Kalau saya bilang batu, teman-teman bilang batu. Kalau saya bilang bata, teman-teman bilang bata. Dimengerti? Melakukan pengulangan kata gitu. Apa yang disebut sama Mbak Trai itu nanti teman-teman ulang. Oke. Saya mulai ya. Batu-batu. Bata-bata. Batu-bata, batu-bata. Batu-batu, bata-bata, batu. Berapa jumlah bata? Banyak yang ada yang salah nggak? Nggak ada. Semua. Kurang susah. Gimana? Kurang susah. Kurang susah. Iya. Ya berarti itu konsentrasi semuanya ya. Kirain terkecoh. Kirain. Nah, untuk games yang kedua sebelum kita ke sesi tanya jawab. Jadi saya punya kayak lingkaran, nanti dia berhenti di huruf apa, nanti saya akan kasih pertanyaan ya teman-teman semua yang bisa jawab. Nanti langsung dari aja ke Mbak Yaya. Oke. Mungkin Mbak Vila juga bisa kasih pertanyaan. Bentar, aku mulai ya teman-teman semua. Kasih kata sesuatu. G ya teman-teman semua. Nah, hewan apa yang huruf awalannya G? Ayo, gajah. Gajah.
Yang lain? Gorila. Ini bukan buaya. Gorila, gajah. Oke. Mungkin bisa ada yang mau kasih pertanyaan yang lebih sulit lagi? Mbak Afila. Sebutkan Bentar. negara. Aku puterin lagi. Oke. Sekarang pertanyaan dari aku ya. Ini sebenarnya pertanyaan gampang sih. Cuman buat selingan aja. Apa ya? Hurufnya H. H apa ya? H. Apa ya? Sebutkan benda huruf depannya H. Hanger, pil. Handuk. Boleh. Gampang sih pertanyaannya. Karena nggak tahu ya pertanyaan susahnya apa. Iya. Mau. Terus apa lagi nih? Putar lagi. Terus ya yang ngasih pertanyaan. Ya. Oke. Lagi ya. Aku putar lagi ya. Apa aku? Iya. Oke. Apa aja? Sebutkan nama buah pakai K. Banyak ya? Kiwi, kelengkeng. Dondong. Buah kepala katanya. Semua kelapa, kedondong. Oke. Tepuk tangan buat kita semua. Maaf ya permainannya kayak anak TK, tapi nggak apa-apa, namanya juga ice breaking. Bisa lanjut ya? Nah, dilanjut. Mungkin ada yang mau tanya terkait faktor-faktor tadi. Dari faktor tadi, ada yang mau ditanyakan tentang keenam faktor tadi, atau tentang pengalaman seksual pribadi. Maksudnya bukan berarti saya mengatakan bahwa jenengan pernah mengalami kekerasan seksual, tapi mungkin yang berbau ke situ mungkin kayak seperti ini salah atau enggak sih, atau bagaimana, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait tentang faktor pemicu seksual sesuai sama faktor-faktor yang tadi. Nggak ada. Bebas terserah terkait tentang seksual bebas. Dia mau tanya Gimana? Bagaimana upaya kita sebagai santri menjaga diri ketika kan kalau di kalangan santri itu kan jauh dari hal-hal seperti itu. Bagaimana upaya kita atau upaya kita supaya kita itu pas di dunia luar itu tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang berbau seksual. kedengeran nggak, Bill? Mbak Bila. Gimana boleh diulangin nggak ya? Jadi ada pertanyaan, kan peserta di sini itu dari kalangan santri kan. Nah, karena di pesantren itu kan memang lebih sedikit dampak ke seksual bebas gitu ya, seks bebas. Nah, untuk pembekalan, bagaimana sih pembekalan mereka ketika sudah keluar dari pesantren agar tidak terjerumus ke hal-hal negatif karena memang kurangnya pengalaman di pesantren, karena memang pesantren kan yang laki-laki sendiri, yang perempuan sendiri. Jadi memang lebih sedikit minimnya untuk mengalami kekerasan seksual. Tapi
ketika mereka nanti sudah keluar dari pesantren, bagaimana sih cara mereka untuk salah satu cara untuk mencegah dari adanya pergaulan bebas dan kekerasan seksual tersebut di dunia luar? Mungkin aku jawab sedikit ya, sepengetahuan aku dan apa yang sudah aku lakukan kayak gitu. Mungkin bisa jadi pembekalan teman-teman juga ketika nanti mungkin keluar dari wilayah pesantren kayak gitu, atau mungkin dibilang dunia luar kayak gitu ya. Yang pertama sih pasti sadar sama diri sendiri kalau diri sendiri ini berharga. Maksudnya berharga gimana? Kayak kita tuh punya kemampuan untuk menolak orang lain kayak gitu. Kayak misalkan nih kan maksudnya di luaran itu ibaratnya kayak banyak syaiton kayak gitu ya. Jadinya kan banyak nih juga cowok-cowok yang kadang suka toel-toel atau apa kayak gitu-gitu kan. Kita harus berani untuk bilang ke mereka kalau kita gak nyaman, atau misalkan, "Hei, ngapain kamu toel-toel?" Biasanya kan kita kalau dicolek tuh suka yang kaget terus diem ya. Kita punya kemampuan untuk speak up, atau kita punya kemampuan untuk ngomong ke orang kalau misalkan kita gak nyaman. Itu salah satu proteksi diri kita untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang gak diinginkan. Yang kedua, pintar-pintar cari teman. Mungkin memang kita tuh harus bergaul sama siapa aja, yang nggak boleh pilih-pilih teman. Tapi dengan berjalannya waktu kita pasti akan sadar ini orang yang baik atau bukan. Ini bawa kita ke hal-hal yang baik atau bukan. Ini teman-teman yang ngejaga kita atau bukan. Itu tuh pasti nanti naluri kita sendiri aja yang paham. Kalau misalkan dia ini atau lingkungan ini baik atau enggak untuk kita. Kalau misalkan nggak baik, jangan pernah takut untuk keluar dari lingkaran tersebut. Maksudnya, nanti kalau misalkan aku cabut dari sini, aku nggak punya teman lagi. Nggak boleh kayak gitu. Kalau misalkan kalian memang udah tahu dia lingkungan kalian nggak baik, atau lingkungan kalian itu nanti akan berdampak buruk, pergi aja. Pergi sebelum kalian terjerumus ke hal yang tidak diinginkan. Kemudian jangan gampang percaya juga sama laki-laki, karena kan laki-laki itu bukan laki-laki suka bohong juga ya, cuman laki-laki tuh bisa melakukan segala cara juga untuk memikat kita gitu. Sedangkan kalau misalkan kita udah terbuai duluan, kita nggak proteksi diri kita duluan, takutnya malah kita terjerumus ke dalam omongan-omongan manisnya itu. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin dari Mbak Trai mau ditambahin? Kayaknya dari Mbak Afila udah cukup jelas ya. Oke. Mungkin itu sih teman-teman, maksudnya bukan 100% benar semua, mungkin enggak ya, cuman siapa tahu bisa dijadikan pembekalan juga buat teman-teman sendiri dari apa yang aku informasikan tadi. Jadi kita akhiri aja ya sesi ini, sudah selesai semuanya. Baik, terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya teman-teman di sini semuanya. Saya Robia Dawia, Tracy Riley, dan Afila, dan juga teman-teman lain yang memang belum bisa ikut dalam malam hari ini, meminta maaf apabila ada kesalahan dari kami semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kerjasamanya. Sehat selalu, salam sejahtera, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.